kita bahas kan ya, ini kita sekaligus biar pasangan suami istri tahu gitu ya, bahwa laki itu kalau dia udah minta untuk dilayani itu, kalau ditolak itu kan bisa macam-macam. Makanya kita dan ada hukumnya secara Islam, nggak boleh ditolak ya Bu. Ya, karena dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat gitu ya. Karena kan jadi gini, rupanya ya, kalau misalnya dilayani, hipotalamus yang pusat menjaga keamanannya jadi bagus lagi keesokan harinya, sehingga menjaga keamanan ekonominya bagus lagi, gitu. Jadinya dia berkaitan sih. Jadi bertahap sebetulnya dirilekskan oleh Allah. Makan minum dulu, karena dia pusat makan minum. Ada orang misalnya tegang hipotalamusnya, habis makan minum dia udah rileks. Tapi mungkin cuma sepertiga, gitu kan. Terus karena pusat tidur, tidurlah dia, rileks kan dengan tidur itu. Tapi juga baru sepertiga, sisanya hubungan intim suami istri. Suami istri. Ya, walaupun tidak setiap hari, mungkin 3 hari sekali, sepekan sekali, tergantung umur ya kita ya, sama penyakit kronis, ya kan. Nah, tetapi itu sebetulnya untuk melenturkan kembali pusat menjaga keamanan tadi, sehingga itu tadi dia akan menjadi seorang hero kembali gitu. Itulah kebutuhannya sebetulnya. Itu yang terutama hubungan suami istri, kalau ditolak laki-laki itu bisa marah, bisa uring-uringan ya Bu ya. Karena hipotalamus juga tuh bagian dari limbik sistem, otak yang nanti mengatur emosi. Uring-uringan, karena dia nggak bisa kerja apa-apa. Kan ya, kecuali memang istrinya ada kendala syar'i, misalnya menstruasi, habis nifas, sakit. Nah inilah kan sebetulnya kalau misalnya sakitnya kronis pada perempuan kan ada jalan untuk berpoligami kan, seperti itu kan. Karena memang hipotalamus 2,5 kali lebih lebar Mas Helmi. Kita tuh kecil. Makanya saya juga mengerti ibu-ibu yang merasa, aduh aku nggak butuh kok itu. Gitu ya. Itu betul Ibu ya. Jadi kebutuhan seks perempuan dengan laki itu jauh lebih besar ya. Kan hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari laki-laki, karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, gitu, ya kan? Nah, terus perempuan juga merasa aku tuh belum tidur, karena kan pusat tidurnya kecil, padahal sebenarnya udah tidur sebetulnya. Perempuan tidur, jadi ada penelitian dari Dr. Gutenberg gitu ya, dari Pennsylvania University. Laki-laki kalau tidur dipasangin EEG, listriknya 70% off. 30% on. Perempuan tidur 90% listriknya on. Walaupun tidur. Jadi perempuan waktu tidur dia dengar semua apa yang ada di sekelilingnya, gitu. Itu yang sensitif sekali Bu ya. Itu yang perempuan merasa aku tuh nggak tidur, aku tuh kurang tidur. Saya juga begitu tadinya. Lama-lama saya mikir, yang tidur kita tuh cuma sebentar itu, gitu. Kita harus disuruh Allah mendengarkan, yaitu tadi kalau anak sakit, apalagi kayak COVID kemarin. Walaupun anak udah di lain kamar kan ketok-ketok tengah malam tuh, dia demam atau apa. Bapaknya emang nggak dengar. Kita yang harus dengar gitu. Kalaupun sampai ibu nggak dengar berarti capek sekali ibu itu, tapi itu cuma sesekali. Selebihnya kita yang bangun. Ini naluri penjaga tenda di perburu sarang. ya sarang. Suami itu mendengkur kita dengar gitu. Laki-laki emang nggak dengar, bukan nggak mau. Bukannya nggak peduli ya? Tapi uniknya Mas, yang 30% listriknya nyala itu untuk mendengarkan kejadian-kejadian di luar rumah. Cuman sayangnya sekarang kamar pakai AC kan, kedap. Kalau laki-laki zaman dulu karena nggak kedap, oke, anaknya nangis nggak dengar, tapi alarm mobilnya bunyi dia loncat. Nah ini lagi perempuan merasakan, anaknya nangis aja nggak dengar lu, mobil aja lo dengar, matre banget lu ya. Boleh nih kita gitu-gitu. Ribut lagi. Matre lo ya, motor aja lo dengar ya, anak lo berantem. Padahal laki-laki emang anak nangis. Ya nggak dengar. Iya, sesekali juga lagi. Jadi Allah tuh memang maha mengatur ya. Pas kita ketiduran, si suami nggak bangun, tapi kan sesekali aja. Untuk bangunin kita, untuk anak nangis. Kan udah enak sebetulnya gitu. Cuman kita yang berprasangka karena kita sangka dia nggak peduli lah. Ya kita kan selalu merasa laki-laki nggak peduli. Udahlah nggak dengerin ngomong, udahlah WA cuman oka, udahlah ngomong ditinggalin tidur, udah bangunin ditidurin, tinggal tidurin. Coba sekarang udah punya anak, katanya pengen punya anak, katanya bertanggung jawab, anaknya bangun, dia nggak bangun. Panjang tuh daftarnya. Itulah yang lama-lama jadi bukit kan. Udah tinggal pencetusnya aja bakar jadi gitu. Ya kan sekarang kehidupan pernikahan modern gitu kan nganggap setara gitu ya. Perempuan mulai nolak ajakan suami dan sebagainya. Itu yang saya pikir gimana menurut Ibu? Makanya disosialisasiin tuh hipotalamus. Saya gitu. Kan untuk kelangsungan pernikahan kepentingan bersama ya Bu ya. Iya, justru itu.
saya bercermin di kehidupan rumah tangga kami ya. Alhamdulillah udah 31 tahun. Apa namanya, kekesalan yang tadi sebenarnya kekesalan fitrah karena perbedaan kan. Saya nikah 92 sampai 2006 tadi itu kan bertumpuk jadinya kan gitu. Nah, itu tadi ada pencerahan terhadap sosialisasi dari ilmu ini gitu, riset ini gitu kan. Terus kan banyak ibu-ibu gini, kenapa sih kita aja yang terus belajar, suami enggak? Saya bilang, ternyata kalau kita tenang, suami ikut tenang. Oh iya. Jadi suami itu cuma ikut istri sebetulnya. Makanya kita aja yang belajar. Laki-laki memang nafkah. Karena tadi hipotalamusnya lebar kan, arti jaluk qawwamuna 'alan nisa, karena memang settingan otak laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Biarin dia cari nafkah gitu, cari nafkah. Kita tenang-tenang aja. Yang penting inti tadi dia senang kita lihat senyum, nggak dibalas tetap aja senyum. Udah, jangan ganggu dia sudah di kursinya. Ya, mengertilah bahwa kalau dia tidur duluan bukan karena menghiraukan, enggak, gitu-gitu aja. Bu, ya mungkin saya belajar dari kasus teman-teman saya, masyarakat. Pernikahan di mana perempuannya, istri, punya yang lebih tinggi lah, status, penghasilan lebih tinggi daripada suami, itu rentan ya Bu ya terhadap perpisahan ya. Betul ya Bu? Laki-laki nggak bisa, jadi suami, walaupun kenyataannya begitu ya. Suami tahu nih, pendapatan kita lebih banyak. Atau jabatan jauh lebih tinggi di kantor. Itu. Bawah sadar mereka aja sudah mulai nggak nerima tuh. Iya, nggak menolak, walaupun dia bilang saya sih nggak apa-apa gitu. Nggak, bohong itu nggak. Karena hipotalamusnya Mas. Karena jangankan gitu. Bawa mobil nih. Nyari jalan. Udah 2 kali muter. Kita mau nanya orang aja, laki-laki tersinggung. Karena otomatis bawah sadarnya bahwa istri tidak percaya pada dia. Baru gitu loh Mas. Gitu. Ya, atau misalnya rumah bocor. Ya kan? Suami sebetulnya udah mikir itu bocor. Terus kata istri, kita panggil tukang aja ya, ini rumah bocor. Itu ditangkapnya oleh otak laki-laki, ya bahwa saya lebih percaya laki-laki lain dibanding kamu. Baru itu, baru itu. Ya, saya baru mengerti bahwa itu hipotalamus. Jadi laki-laki selalu ingin terhadap istrinya, selalu ingin melindunginya sebagai wanita muda yang ringkih. Gitu. Nah, artinya kalaupun pendapatan kita lebih banyak, janganlah meremehkan. Karena kita perempuan kadang-kadang keluarnya suka itu tuh. Suka itu laki-laki langsung pantang langsung itu yang minta maafnya bisa lama tuh, bisa lama. Dulu ada film Prancis namanya My Wife is Celebrity. Ya, jadi mereka waktu nikah bareng-bareng, habis itu istrinya jauh lebih tinggi. Waduh Bu, suaminya tiba-tiba bukannya happy gitu, ekonominya keluarga naik, tapi lebih gampang tersinggung. Mau risap ini aja, risap sistem lagi dandan gitu, selalu Pak di risap aja. Emang gua pelayan lu apa gitu-gitu ya. Tersinggung banget. Itu saya juga ngerasain ya. Walaupun kita nggak seleb banget ya. Iya. Misalnya jalan, suaminya pernah disuruh moto Ibu. Kadang-kadang nggak sopan lagi versi Ibu. Iya. Kalau bukan terus kadang-kadang nggak tahu itu suami kita kan. Nggak tahu. Kan suami saya kan antik ya. Penampilan suami saya antik loh, berbuntut loh Mas. Oh gitu ya. Pokoknya kalau lihat suami saya, orang akan jamaah saya misalnya teman-teman akan lihat, oh itu suami Bang saya. Kurang ajar. Sama buntut, pakai jeans saja, pakai moge gitu kan. Itu gitu kan. Nah, di bodyguard gitu. Iya kan kayak bodyguard gitu kan. Atau misalnya gini, misalnya ke mall kan, selalu tuh kan, nggak bisa ya gitu kan ya gitu ya. Terus dia bercandainnya gini, tuh kan, Bu bisa nggak mau pakai masker supaya ketahuan. Itu saya langsung tahu, oh dia nggak suka. Mas sejak ada itu saya ke mall tetap pakai masker. Kalau sama dia tapi. Tulis dong, bukan Aisyah gitu tulisan. Biar lengkap gitu. Makanya pakai masker biarin. Jadi dia nggak ada alasan lagi. Sama itu tadi. Pokoknya kalau udah di sampingnya, dia mau cerita sama siapapun, udah nggak ada, jangan bantah, udah. Itu latihan Mas. Demi Allah tuh latihan. Dia harus support. Harus support. Iya. Minimal di depan orang ya. Iya, dia ketawa kita harus ketawa juga. Walaupun nggak lucu. Iya. Jangan aja nanti sampai di rumah, oh itu maksudnya. Nah, cuman itu tadi ada tambahannya kalau kita taklim ya, kita ngaji bahwa itu lakukan itu karena lillahi ta'ala. Karena otaknya yang bikin Allah. Yang perintahkan juga Allah. Itu jadinya kan ibadah. Jadinya kan naik lagi. Islam tuh dahsyat ya, luar biasa ya. Melayanin permintaan suami, hubungan badan aja ibadah ya Bu ya. Betul. Dan itu ibadah lah. Iya. Cuman nanti kita selalu tambahkan teknik sebetulnya pada perempuan-perempuan untuk manajemen emosi. Itu saat ini modul saya tentang manajemen emosi itu ibu-ibu seneng banget. Setuju saya. Semoga dibaca banyak orang. Karena gue kemarin dapat konten bagus banget Bu. Katanya perempuan tuh sukanya 3 ngemil, ngemol, ngomel.
Dan mereka tidak suka laki 3 kosong katanya, Bu. Apa otak kosong, omong kosong sama kantong kosong. Bener banget ya. Iya, itu fitrah semua, itu fitrah semua. Fitrah semua ya. Fitrah semua. Gue ketawa. Iya. Gue tunjukin istri saya. 3 eng itu gara-gara 20.000 kata kita sama korpus kolosum yang tebal. Iya kan? Iya. Ngomel. Iya. Cuman sayangnya kan laki-laki dikala tadi kembali ke Mas Helmi tanya, kita tanpa sengaja meremehkan, hipotalamusnya itu terblokir, hang. Iya. Terganggu lah ya. Pusat menjaga keamanan itu langsung kayak terblokir gitu, Mas. Iya. Malah gak bisa ngapa-ngapain. Kompleks banget ya, Bu. Iya. Makanya terus istri-istri, aduh gimana sih nih ayah kamu nih, semuanya bunda, itu tuh tersinggung. Wah, itu di depan anak-anak lagi ya. Itu menjatuhkan dia banget. Itu bahaya banget. Parah nih bapakmu. Memang gak bener bapakmu ya. Kalimat-kalimat itu gak boleh. Iya, itu tuh, aduh. Jadi kalau mau ini ya, mau flashback lagi gitu ya. Kenapa perempuan juga kayak gitu? Karena kan dia penat juga sebetulnya. Iya. Ingin ngeluarin aja. Iya. Nah, asal keluar aja ya? Iya, makanya disebut perempuan perlu bicara, karena masalah berputar-putar sampai dia sudah kemukakan baik verbal maupun tulisan, gitu. Ya. Mungkin Jadi, pelarian dengan menulis juga penting harusnya. Ya? Tetapi nggak semuanya punya bakat menulis kan, nggak semuanya punya potensi senang menulis kan. Nah, bahayanya sekarang menulis di status, iya kan, di media sosial. Status, itu nggak boleh ya, Bu ya. Kan, ada orang persoalan di rumah diungkapkan di luar gitu ya. Kan huruf-huruf itu ada energinya ya. Iya kan? Jadi kalau di surat Al-Ahzab tuh ayat 23 kan, jadi kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, di mulut maupun di tulisan. Iya. Sehingga kalau kita ngeluh di tulisan, maka akan terjadi itu gitu. Dan orang tahu gitu. Iya. Orang, kalau zaman dulu kan lebih enak, Mas. Buku diary. Gembok pula. Iya kan? Sekarang. Ya. Sebetulnya itu metode untuk kita manajemen emosi untuk melepaskan lewat tulisan. Padahal langsung aja disampaikan kan ya? Langsung disampaikan, kadang kan laki-laki rejection juga. Iya. Makanya tulis dulu, dari situlah diambil intinya apa, untuk cuma 15 menit ngomong minta waktu itu, gitu. Harusnya gitu. Saya untung masih suka itu. Kalau mau ngata-ngatain suami di buku diary. Ya Allah. Nah, dari situ baru kita lihat, oh cuman mau minta ini. Kan keinginan kita cuman wanting to control, wanting for approval, mau wanting for secure kan. Itu doang basic dari emosi kita kan. Apa wanting to control? Karena kita selalu mau ingin kontrol orang. Makanya muncul marah. Ya. Kalau terganggu kontrolnya ya. Kita selalu mau kontrol. Kita mau selalu, harusnya ayah gini dong, harusnya kamu gini dong, kan wanting to control itu. Ya, terus for approval, kita karena selalu ingin diterima sebagai istri, gitu. Atau misalnya suami datang ke rumah kakaknya, kan laki-laki terhadap kakak perempuannya dia harus melayani kan maksudnya ya. Ngobrolnya lebih banyak, kita lihat dia kok ngobrolnya lebih banyak sama kakak ipar, saya enggak. Nah, itu wanting for approval kita yang sedang goyah gitu. Ya Mbok ya, aku juga diajak ngomong dong. Nah, muncul marahnya karena wanting for approval. Secure itu tadi mulai dari yang uangnya kah, jaga keamanannya kah, seperti itu. Itu juga harus dipenuhi. Iya, gitu kan. Sehingga itu tadi jadi kayak benang kusut ya Mas. Benang kusut, kita nggak ngerti otaknya, kemudian nggak ngerti juga tatanan bahwa nafkahnya suami itu, kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri. Separuh terserah suami, mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali, nggak tahu ya di luar negeri. Uangku. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri, itu nggak oke. Oke ya Bu ya. Nggak oke tuh. Separuh aja. Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Termasuk menjaga keamanan hierarki mulai ibu, banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain Bu tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu. Itu kan lama-lama dan ada satu, tapi saya lupa ya di mana, hipotalamus bisa mengkerut Mas Helmi. Gara-gara itu. Sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang. Ya. Dan ada yang ekstrim. Maaf, bisa jadi gay. Sampai segitunya? Iya. Karena dia mengecil.
Itu ya Bu pengaruhnya. Iya. Sehingga dia Saya merasa pikir cuma kehilangan motivasi untuk mencari uang lebih ya. akhirnya orientasi seksual kan itu kan tadi pusat syahwat birahi kan. Termasuk juga kan Mas. Kan dia mengkerut. Udah ketakutan sama istrinya, sama perempuan. Merasa dikontrol, merasa dibatasi gitu ya. Udah ketakutan, udah nggak orientasi seksualnya nggak tertarik sama perempuan. Oke. Makanya dia, karena itu tadi itu pusat syahwat birahinya pun ya mengkerut kan dirinya, mengkerut. Ini bahaya. Apalagi Bu, yang tadi ada satu lagi yang belum? Ya jadi Fungsinya? satu pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur, pusat syahwat birahi 4. Itu yang saya suruh hafal, ibu-ibu tuh suruh hafalin. Hafalin ya. Nulis buku dong. Baru bikin dikit-dikit Mas, baru ada 2 sih, tapi yang ketiga nih tentang manajemen emosi gitu. Penting banget. Ya, karena kita tahu bahwa kehidupan kesuksesan negara itu dimulai dari kesuksesan di keluarga ya. Iya betul. Ya. Betul banget. Kan selalu kita ngomong di balik pria sukses ada perempuan yang mendukung, ya kan Bu? Karena begitulah, ya kan? Yang orang nggak banyak tahu tuh di balik wanita sukses banyak suami yang stres, itu nggak banyak tahu. Di balik wanita sukses karena izin suaminya. Harus gitu tuh, bukan suami. Ini juga lucu nih. Kamu minta izin apa ngasih tahu? Ya. Ini minta izin atau pemberitahuan sih, itu persis tuh Bu. Ya. Saya waktu itu tersadar, oh iya ya, salah, beda ya. Minta izin dan memberitahu. Ayah, aku mau ke Bandung. Hari ini juga berangkat. Itu bukan izin. Itu memberi tahu. Maklumat. Kalau izin itu harus jauh hari. Terus ada pertanyaan, bolehkah? Gitu. Itu juga harus disosialisasikan tuh. Iya. Karena laki-laki tersinggungnya gara-gara itu. Small thing ya. Iya, cuman karena malas juga berantem. Dan stok kata-katanya udah habis, yain aja lah. Nah, tapi kan terserah lu dah. Jadi kalau suami udah ngomong terserah lu dah, bahaya, selesai. Bahaya banget. Terserah lu dah, terus di istri pokoknya, itu juga bahaya Bu ya. Iya, pokoknya. Kalau pokok itu nggak bisa dibantah tuh Bu. Ya terserah lu lah. Iya, terserah. Tuh sepasang tuh perempuan, pokoknya saya harus pergi. Pokoknya harus ada. Suami akan bilang, laki-laki bilang, terserah lu lah. Udah pintu dari kehancuran sebetulnya ya, karena selebihnya akhirnya ego masing-masing gitu kan. Yang main ya. Ego. Nah, pada saat mulai ego masing-masing bertahan pada otaknya sebenarnya. Ya, perempuan tetap menganggap ini yang benar otak saya gitu. Yang laki-laki juga begitu. Padahal kan maksudnya untuk saling supportnya, saling mengerti gitu kan. Nah, kata saling kan memang beda ya. Belum lagi nanti dia orang apa, kita orang apa. Suami saya kan orang Jawa Tulen. Bapaknya Klaten, ibunya Jogja. Nah, aku Bugis Palembang pula. Allah. Bugis tahu sendiri, Bugis. Suara segini dia udah lembut nih. Udah dilembut-lembutin ya. Udah dilembut-lembutin gitu ya. Ya itu lagi ya. Sama watak lagi Mas. Kan suami istri kan bersilang watak. Bersilang ya. Bersilang banget. Ya kan? Nah, tapi disitulah keindahannya Bu ya. Itu. Kalau bisa ketemu di tengah ya. Tapi nanti kalau udah ngerti, kita ketawa sendiri. Iya. Saya udah ngalamin itu juga. Iya. Kenapa dulu kita begitu ya? Ketawa. Suami saya suka gangguin saya kalau saya ketawa lihat dia. Terus dia bilang apa? Kamu inget modul kamu ya? Saya bilang iya, halaman 16. Muka lo rata. Dan itu indah ya Bu ya. Iya. Memang jembatannya ilmu sih. Belajar. Dan komunikasi penting ya. Betul. Memahamin agama juga penting ya Bu ya. Itu nomor 1 ya. Belajar itu kan dalam rangka taklim tadi kan ya. Iya. Dan harus ulang-ulang Mas. Ulang-ulang. Saya nih kalau lihat YouTube, sering kan saya lihat YouTube saya sendiri. Terus anak saya yang bungsu nyeletuk, pasti lagi kesel sama ayah ya. Dia lihat YouTube-nya sendiri. Iya, review merepetisi. Nanti saya ketawa sendiri, ingat lagi. Karena kalau kita emosi kan terblokir. Apa YouTube Ibu? Aisyah Dahlan. Aisyah Dahlan, ayo tonton nih. Ya kan? Saya tuh justru yang cuplikan-cuplikan yang punya Ibu. TikTok ya. TikTok itu yang lucu-lucu. Orang yang bikin tuh. Iya ya. TikTok kita ada yang konten kita dibuat sampai 400 kali, 500 kali. Kadang-kadang suaranya doang diambil ya. Gambarnya macam-macam. Dulu gua marah Bu, enggak lah biarin aja. Bagian justru bagian dari mensosialisasikan. Ya, asal potong yang bener aja Mas. Saya pernah dipotong cuma masalah poligami aja. Oh, jadi bapak-bapak langsung, wah ini kita dengerin Dr. Aisyah. Kan nambah follower. Setuju poligami. Itu gara-gara kan itu tadi hipotalamus itu kan pusat syahwat birahi. Jadi saya pernah bilang sama suami, ya kalau aku meninggal duluan, kawinlah lagi gitu. Saya panggil anak-anak loh Mas. Kan namanya 5 tuh, 4 laki 1 perempuan, namanya Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Pragil kan? Kalau ibu meninggal duluan, nikahin ayahmu. Gitu. Terus kata suami saya, yang benar? Iya benar.
Emang kenapa Bu? Ada hal yang kamu nggak bisa lakukan. Iya. Karena pusat syahwat birahi ya. Iya. Pokoknya nikah aja Mas. Nanti pas ijab kabul, gue dateng. Malah gak berani dia. Kacau ini katanya. Kamu duduk di mana? Arwah boleh datang ya? Ya kan? Kamu duduk mana? Ya di sampingmu lah. Saya tetap ngizinin, tapi ada penyakit perempuan kepo. Ya. Siapa pengganti saya? Cantikan mana? Masa arwah kepo sih? Bener. Terus saya bilang sama suami, nanti kalau kamu malam pertama datang juga. Ya, saya berdiri di pintu. Bener nggak nih? Kalau ada figuran jatuh, itu saya. Terus kata Indah suami, banget. kata suami, kamu ngizinin apa takut-takut? Bukan, ini fakta saya bilang. Gara-gara saya baca buku, ada bab alam barzah kan, arwah kan bisa datang ke rumah. Apalagi minta izin sama Allah, ya Allah suamiku mau ijab kabul hari ini, saya datang dong. Sama malam pertama. Ngecek gayanya sama nggak nih? Iya, memang program otak kita tuh kepo memang. Kepo. Kan kalau kita cerita belajar sirah Rasulullah, istri-istri Rasulullah setelah Khadijah tuh kepo. Apalagi Aisyah tuh. Iya, waktu Rasulullah nikah sama Safiyah itu salah satu dari turunan Yahudi kan. Iya. Rasulullah nggak langsung bawa pulang ke rumahnya, taruh di rumah sahabatnya. Jadi orang-orang di Madinah pada ngeliat. Si Aisyah langsung datang lihat. Coba lihat. Nabi kaget. Kenapa Aisyah nggak ada? Nabi udah tahu pasti dia cemburu nih, bener. Pas keluar dari ruangan, dibecandain sama Rasulullah kan, hai wanita rambut pirang kan gitu ya. Gimana? Cantikan dia. Kita pergi. Memang begitu, kita ada program kepo dan cemburu kan? Cemburu. Iya, jadi ya udah itu fitrah aja yang penting. Yang penting udah dikasih tahu. Dan laki-laki juga seneng kok lihat istrinya cemburu daripada nggak dicemburuin. Daripada dicuekin. Iya, daripada dicuekin. Iyalah. Kan dia juga langsung, wis aku dicemburuin. Ada sih kayak gitunya. Oke Bu, panjang banget nih, mestinya jadi 2 episode. Gak habis-habis sih tentang pria wanita itu. Seru banget. Dan itu penting ya pelajaran. Karena dari rumah tangga yang baik akan menghasilkan keturunan juga yang baik. Iya, kan? betul. Ekonomi yang baik untuk masyarakat sekitar. Betul. Saya juga baca ya, sempat kalau kita membahagiakan istri gitu ya juga, wah itu luar biasa ya. Kan ini nyatu energinya. Energinya nyatu. Ya. Itu kita belum belajar lagi jadi, yang energinya bioplasmiknya apa segala macam. Jangan ngaku orang hebat lah kalau istri di rumah menderita ya Bu ya. Iya. Karena ada tameng nanti. Kan suami istri ini ada sinyal ya. Jadi kalau istrinya tidak terpenuhi, dia ada dinding pemisah gitu. Rugi pokoknya untuk narik rezeki. Ibu tahu istri saya punya semboyan apa? Moto apa? Setelah saya minta resign, dia bilang marriage is like a workshop, husband working, wife shopping. Ya kan, memang otak tanggung jawab kan ya? Iya, dinikmati kan? Dia bilang siapa suruh nyuruh gue ini. Makanya ada tips juga Mas. Seminggu sekali paling nggak jalan sama suami di siang hari. Siang hari supaya dengar 7.000 katanya tadi. Oh gitu. Ya kalau nggak kan kita cuma sisa doang di rumah. Dapat sisa terus ya. Iya kan? Jadi paling nggak atau datang aja ke kantor lihat ya. Saya suka tuh sekali-sekali muncul di kantornya suami, bukan mau ngapa-ngapain. Bukan, cuma pengen itu denger dia kepo tuh ngomong. tapi. Oh, kombinasi. Sekretarisnya ganti nggak ya? Di mana ya dia gitu. Atau saya kadang-kadang misalnya dia ada ngasih sambutan gitu. Ya, saya datang cuma mau dengar 7.000 katanya itu. Cuma 7.000 katanya itu. Karena di rumah cuma sisa-sisa. Nehi ya, kok dapat sisa terus? Sisa-sisa. Ya habis gimana? Tunggu ganjil genap. Kalau mobilnya ganjil harinya genap kan di atas jam 9. Sering lah berjalan sama istri ya Bu. Saya banyak sekali sih traveling, nonton sama-sama, makan sama-sama. Ya, menjaga itu balance. Saya udah 60 Bu, mau ngapain lagi? Betul. Nikmatin hidup, enjoy life. Bener. Ya, harusnya mungkin juga dari muda pun begitu ya. Jadi saya work hard, play hard lah ya, kerja keras tapi waktunya main-main, dan itu yang saya lihatkan. Sama anak, sama cucu, sekarang asik Bu. Iya. Enak banget. Itu modal besar Mas. Saya tuh masih suka saya tuh kan suka diam tuh. Anak saya main, cucu main, wah di rumah saya diam, kadang-kadang buka handphone. Istri saya marah tuh dia nggak tahu karena kita memang pada menikmatin. Ini cucunya datang dia malah main handphone. Iya, itu kayaknya keluhan semua istri deh. Tapi sekali lagi, padahal tuh suami duduk, kita merhatiin. Iya, merhatiin. Ketawa gitu. Iya. Ikut ketawa sekali-sekali itu kan. Karena memang tidak selentur perempuan. Iya. Semoga istriku mendengar dan istri-istri yang lain. Amin. Bahwa harus dimengerti. Pokoknya kita tanggung jawab Bu. Iya kan? Iya, malah yang penting itu tadi yang saya bilang. Nanti omanya bilang,
Panggilnya apa sih Mas Helmi? Kangkung? Opa kan? Opa, Oma. Ya, Mbak Febri Oma gitu kan. Opa, ini lihat nih. Tuh, suami-suami, oh iya, itu udah seneng sebetulnya. Udah seneng banget kita. Iya. Nah, harapan kita si Oma, opanya turun main. Ngobrol gitu nggak bisa. Kamu harus ngobrol sama anak-anakmu gitu. Komplainnya. Ya Allah, udah banyak kita ngomong tiap hari gitu. Bapak-bapak ya karena 7.000 kata merasa ngomongnya cuma berapa kata udah banyak. Pakai bluetooth sih. Pakai bluetooth. Terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan, keren banget. Semoga ini